mengikuti program ini. Saya percaya Bapak Ibu bahwa hati kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, langsung kita akan membuka firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, saya percaya Bapak Ibu sungguh mungkin sudah tahu bahkan hafal ini firman Tuhan yang sering disampaikan juga oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu boleh mengamatinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Bapak Ibu saya baca sekali lagi ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya kekuatan saudara dan saya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, dengan tema kita malam hari ini Bapak Ibu bahwa tidak melebihi kekuatan kita. Artinya pencobaan yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, Paulus mengingatkan kita kepada kita umat-umatnya pada malam hari ini supaya pencobaan yang saudara dan saya alami, ya, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa Paulus bisa berbicara seperti itu kepada jemaat? Ya, kepada saudara dan saya juga di akhir zaman ini. Ya, apakah Paulus tidak mengalami yang namanya pencobaan? Ya, atau masalah? Nah, saya percaya bahwa Paulus ini sudah pertama kali dia mengalami pencobaan yang dialami dalam hidupnya, dalam pelayanan. Nah, kita tahu bahwa ya Paulus seringkali mengalami yang namanya aniaya, dera, ya, siksaan. Bahkan juga ya pada waktu itu karam kapal, ya, disiksa, dipenjara, dirampok. Hal itu telah dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan juga yang namanya juga dia mengalami kelaparan, ya, kehausan. Ya, dia pernah mengalami hal itu. Ujian, proses. Ya, hal itu telah dialami oleh Rasul Paulus. Nah, sehingga dia bisa berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Karena apa? Dia terlebih dahulu telah mengalaminya dan dia telah menang atas semua itu. Itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus bahwa supaya kita berpikir positif tentang pencobaan yang kita alami saat ini. Saya percaya bahwa setiap umat, setiap insan pasti pernah mengalami yang namanya pencobaan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang juga mengalami pencobaan yang sangat luar biasa, terlebih di tengah-tengah bangsa kita, yaitu ya saat ini COVID-19. Ya, ini sangat-sangat menakutkan banyak orang, sangat mencemaskan banyak orang. Bahkan banyak orang yang ketakutan saat ini oleh karena masalah tantangan yang kita hadapi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di Kota Batam mungkin sudah tahu, ya, bagaimana jalan-jalan disekat dan sungguh-sungguh ya menakutkan Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu, apakah itu membuat kita down? Apakah itu membuat kita jauh daripada Tuhan? Oleh karena masalah dan tantangan yang saudara dan saya hadapi, ya, Tuhan katakan kepada kita supaya jangan lemah oleh karena masalah pencobaan yang saat ini sedang saudara dan saya alami. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam masalah pencobaan yang sedang kita alami. Ya, pencobaan yang saat ini sedang terjadi kepada Bapak Ibu. Dikatakan perhatikan Bapak Ibu di sini. Ya, pencobaan yang kita alami perlu kita melihat di sini dan kita
boleh mempelajari bahwa pencobaan itu adalah, Tuhan katakan di sini lewat Rasul Paulus, bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Bayangkan kalau firman Tuhan berkata pencobaan biasa, berarti itu memang betul-betul kebenaran. Pencobaan itu, masalah itu, tantangan itu, Tuhan katakan bahwa itu adalah pencobaan biasa. Nah, apa dikatakan tentang pencobaan itu? Nah, dikatakan lagi di ayat 13 itu, ayat bagiannya selanjutnya dikatakan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya tidak melebihi kekuatan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, apa dikatakan tentang pencobaan lagi? Dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan yang sedang terjadi, yang kita alami, dikatakan bahwa akan ada jalan keluar. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini, dari 3 poin yang saya bagikan kepada kita, bahwa memang pencobaan yang saudara dan saya alami tidak perlu membuat kita cemas dan gentar apa takut. Ya, tetapi harus memandang Tuhan di dalam setiap persoalan hidup yang kita alami. Nah, karena apa? Ada guarantee yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ya, ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya untuk menjaga, untuk melindungi kita dari segala serangan daripada setan, sakit, penyakit, apapun yang kita alami. Tuhan berkata bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa dan juga tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Dan juga ketika kita mengalami masalah dan tantangan dalam hidup ini, dikatakan bahwa ada jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukankah pada saat-saat ini ketika seseorang mengalami masalah pencobaan, dia lari kepada apa? Katakanlah kepada dukun atau kepada orang-orang pintar. Ya. Dia lari. Bahkan ada yang juga meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, ya, meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan oleh karena apa? Pencobaan yang dialami. Sementara Tuhan berkata, ya, kita harus tetap teguh, kita harus kuat karena apa? Ada Yesus yang senantiasa menolong dan memerhatikan saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali, jangan sampai oleh karena pencobaan yang saudara dan saya alami itu membuat kita down dan membuat kita lemah. Nah, karena apa? Kekuatan yang kita alami, pencobaan yang kita alami, akan Tuhan menolong saudara dan saya untuk melalui semua tantangan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan, apa yang dikatakan kalau kita kuat, kalau kita tetap teguh, ya, di dalam pencobaan yang saat ini sedang terjadi, yang kita alami dalam hidup kita, baik secara pribadi kita, juga keluarga, ya, bangsa kita. Nah, kalau apa yang dikatakan di situ tentang pencobaan, kita buka dalam 1 Yakobus pasal yang pertama ayat 12, dikatakan di situ Bapak Ibu, perhatikan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, artinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti kalau ada pencobaan, kita tetap kuat, kita tetap berharap pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita, maka Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita akan mendapat apa? Dikatakan di situ kita akan mendapat mahkota, ya, mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi oleh Tuhan. Mahkota itu artinya apa? Upah atau imbalan. Saya percaya bahwa setiap orang merindukan yang namanya upah atau imbalan. Ya. Kalau kita contohnya menolong seseorang, ya mungkin itu pada umumnya yang manusiawi gitu ya. Pasti dia minta kalau ada imbalan. Atau kalau kita bekerja pasti ada upah yang kita minta. Sama halnya kalau kita kuat dan teguh di dalam pencobaan yang sedang terjadi dan terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada orang yang mengasihi Dia. Artinya ada imbalan, ada upah yang disediakan oleh Tuhan kita kepada saudara dan saya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari tetap kita kuat dan teguh apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi saat ini.
terutama di masa-masa saat ini yang begitu sangat mencekam, ya, keadaan situasi yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, datang dan berlarilah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat persembunyian kita. Karena memang kita secara manusia kita terbatas, ya, kekuatan kita terbatas, ya, juga cara pemikiran kita terbatas dalam mengatasi masalah persoalan hidup ini. Semua manusia ini serba terbatas. Itu sebabnya Tuhan datang untuk manusia, untuk menolong kita dalam segala keterbatasan kita. Karena memang Tuhan tahu bahwa kita ini dari debu, dan kita tahu, dan Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu seberapa kemampuan kita. Itu sebabnya Tuhan datang kepada saudara dan saya untuk menolong kita dalam setiap masalah kesulitan yang kita hadapi. Karena itu mari Bapak Ibu tetap berpikir positif dalam setiap pencobaan yang kita alami saat ini. Mari datang dan berlari kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji ketika kita tetap bertahan dalam pencobaan itu, ya, maka Dia berjanji akan memberikan mahkota kehidupan kepada saudara dan saya. Karena itu mari Bapak Ibu tetap setia, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, karena ada upah yang menanti orang yang tetap bertahan, tetap setia di dalam masalah dan pencobaan yang kita alami. Ya, saya percaya setiap orang merindukan upah, merindukan imbalan, apalagi imbalannya itu dari Tuhan kita, Raja segala raja, yang tidak ternilai dengan pemberian orang-orang di sekeliling kita. Ya, pemberian imbalan yang dari Tuhan itu besar dan luar biasa, tidak dibanding dengan apa yang diberikan atau dijanjikan oleh orang di sekeliling kita. Karena itu mari Bapak Ibu tetap semangat, tetap cinta Tuhan, ya, tetap setia melayani, tetap setia berdoa, tetap setia melakukan apa yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Maka saya percaya Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan mahkota